banyaknya pemahar pelet yang merasa dalam tanda kutip tertipu ya, setelah memahar azimat-azimat yang konon katanya merupakan minyak pelet. Maka saya tertarik untuk membahas tentang apa bedanya pelet dan pengasihan. Nah, kasus-kasus semacam ini terjadi karena seringkali penjual itu tidak paham ya, mana yang pelet dan mana yang pengasihan. Dan ironisnya pembelinya pun juga tidak mengerti apa bedanya pelet dan pengasihan, sehingga mereka menganggap pelet dan pengasihan itu adalah suatu hal yang sama, padahal kenyataannya berbeda. Tidak kurang, penjual pun melakukan hal yang lebih mengerikan, yaitu mereka menjual produknya dengan kalimat-kalimat bombastis seperti pelet aliran kiri, pelet garis keras, pelet instan, ekstrim, sekali colek langsung ml, dan lain sebagainya. Tentu hal ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tapi pemahar pun lebih memilih iklan-iklan yang bombastis dengan dibumbui diskon dan harga yang murah ketimbang pelet asli atau pengasihan asli yang karena keasliannya maka dibanderol dengan mahar yang lumayan bikin kantong anget. Oke kawan, kali ini saya akan membahas apa bedanya pelet dan pengasihan. Inilah 7 perbedaan antara pelet dan pengasihan oleh Padepokan Sengkelat. Perbedaan antara pelet dan asian yang pertama dari definisinya dulu atau penjelasannya dulu. Pelet merupakan suatu ilmu hitam yang digunakan untuk menghantam pikiran target sehingga target lupa segala-galanya, lupa dengan dirinya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan pasangannya, dan hanya ingat pada si pelaku pelet. Itulah pelet. Nah, jadi suatu ilmu hitam ya, yang digunakan untuk menghantam pikiran target. Nah, sedangkan pengasihan itu tidak. Pengasihan itu adalah suatu teknik atau metode untuk merombak aura kita sendiri, aura si pelaku pengasihan, sehingga aura dari si pelaku tersebut menjadi bersih dan nyaman. Sehingga ketika orang lain berada dekat dengan dia, orang lain merasa nyaman, merasa comfort. Sehingga dari sanalah akan muncul hubungan yang lebih intim atau hubungan yang lebih dekat dibanding dengan sebelumnya. Itu adalah perbedaan mendasar antara pelet dan pengasihan. Oke, perbedaan selanjutnya. Karena pelet merupakan suatu ilmu hitam yang digunakan untuk menghantam pikiran orang lain, untuk menembak pikiran orang lain, sehingga jelas dari sana sasaran dari ilmu pelet tersebut adalah orang lain, the other of us, bukan diri kita sendiri. Sasarannya adalah orang lain, adalah target, adalah korban ya. Sedangkan pengasihan tidak, karena pengasihan itu adalah suatu teknik untuk merombak aura diri kita sendiri, maka sasaran dari ilmu asian atau sasaran dari kodam-kodam pengasihan itu adalah diri kita sendiri, adalah si pelaku asian itu sendiri. Nah, dari sini sudah kelihatan jelas ya bedanya. Oke, kita lanjut. Karena pelet itu sasarannya adalah orang lain ya, maka ketika ilmu pelet itu ditembakkan atau ketika kodam pelet itu ditembakkan, ya, maka akan terjadi pertempuran antara kodam dari ilmu pelet dengan target yang menjadi korban pelet. Ya, dengan korban yang menjadi target pelet. Ya. Walaupun orangnya itu awam, ya, manusia itu didesain sebagai makhluk yang paling sempurna, memiliki pertahanan alami yang namanya aura. Ya. Aura itu adalah selubung tipis energi, ya, selubung tipis energi yang menyelimuti tubuh manusia. Itu alami, itu ada di setiap manusia. Bedanya adalah ketika manusia itu tidak rutin olah energi, maka auranya tipis. Sedangkan kalau manusia itu rutin olah energi, maka auranya akan tebal. Semacam itu. Jadi jelas akan ada pertempuran apabila pelet itu ditembakkan ke suatu target. Nah, karena ada pertempuran inilah ya, maka pelet relatif lebih sulit dilakukan dibanding dengan pengasihan. Oleh karena itu, persentase atau peluang dari pelet itu lebih kecil dibanding dengan pengasihan. Nah, inilah yang menyebabkan azimat-azimat pengasihan yang dijual ya dengan bandrol pelet itu seringkali gagal, sehingga kemudian orang keluar-keluar di media sosial bahwa peletnya tidak bekerja dan sebagainya. Ya karena itu tadi, pelet itu lebih sulit dilakukan
dibanding dengan pengasihan. Karena ada pertempuran. Nah, ini orang yang tidak paham ya akan memiliki angan-angan yang tinggi terhadap minyak pelet. Ya. Padahal tanpa tahu mekanismenya, ya, dia akan kehilangan kesabaran dan kehilangan metode terbaik dalam melakukan pelet tersebut. Nah, ini. Nah, kemudian karena pelet tadi ditembakkan kepada orang lain, maka apabila target dari pelet tersebut jauh dari agama, akan lebih mudah dipelet. Ya. Sedangkan apabila targetnya itu sangat dekat dengan agama, rutin ibadah, bagus ibadah, kuat ibadah, maka dipelet itu lebih susah. Ya, itulah kenapa yang namanya agama itu menunjukkan ke jalan yang benar. Ya karena itu tadi, orang-orang yang rutin beribadah dekat dengan agama, ya, maka energi tubuhnya itu akan bagus. Ketika energi tubuhnya bagus, auranya akan kuat. Ketika auranya kuat, dipelet semakin susah. Itulah kenapa kami di Padepokan Sengkelat tidak lelah-lelah, tidak capek-capek, tidak bosan-bosan mengingatkan dan mengajak teman-teman semua untuk mari kita mendekat kepada agama, mari kita mendekat pada ibadah, mari ya ibadah itu kita jalankan dengan baik, ya. Agar apa? Agar ketika kita terkena hal-hal yang bersifat gaib, itu kita bisa terhindar, kita bisa selamat. Seperti itu, ya. Oke, kita kembali ke ASEAN. Karena ASEAN tadi itu adalah suatu teknik untuk merombak aura diri kita sendiri, maka sasarannya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu tidak ada pertempuran ya ketika melakukan suatu teknik pengasihan, ya. Nah, sehingga pengasihan itu lebih mudah dilakukan. Pengasihan itu lebih seperti membuat diri kita seperti magnet yang menarik orang-orang lain untuk mendekat. Itu ASEAN. Ya, sehingga random, acak, ya, acak siapa yang mendekat itu acak. Sedangkan kalau pelet itu lebih seperti shoot, seperti kita menembakkan peluru kepada target, sehingga lebih sulit, tapi targetnya spesifik satu orang, semacam itu, ya. Nah, karena ASEAN itu merombak aura, ya, maka agama apapun yang dia miliki, ibadahnya bagaimanapun itu tidak ada pengaruhnya terhadap aura ASEAN ini, ya. Mohon maaf ya, kita kan punya 5 agama yang diakui ya di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, ya. Nah, agama apapun ya, itu tidak ada pengaruhnya dengan aura pelet, ya. Jadi mau dia agama apapun, ibadahnya bagaimanapun, ketika dia mengaktifkan kodam pengasihan, maka auranya akan dirombak lebih baik, semacam itu. Beda dengan pelet, ya. Nah, kemudian ya, untuk pelet ya, itu ada masa aktifnya. Nah, hal ini begini penjelasannya. Tubuh manusia itu memang paling sempurna, ya, makhluk yang paling sempurna, sehingga kita itu didesain agar memiliki pertahanan alami yang namanya aura tadi. Nah, selain kita itu memiliki pertahanan alami, kita juga mampu merecovery diri kita sendiri, ya, yang sedang sakit. Ya. Oleh karena itulah orang-orang yang sakit itu bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya, walaupun tanpa diobati. Tapi ya lama kan gitu. Ya, jadi oleh karena tubuh itu bisa merecovery, melunturkan penyakit-penyakit yang ada di diri termasuk penyakit yang bersifat gaib, maka pelet yang ditembakkan pun bisa luntur, ya, bisa luntur dalam rentang waktu tertentu. Contoh, pelet-pelet yang kuat itu masa aktifnya bisa mencapai 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun maka pelet itu akan disembuhkan setiap hari oleh diri sendiri, ya, sehingga dalam rentang 1 tahun itu udah bersih. Nah, itulah penyebab munculnya yang namanya lifetime atau masa aktif ini, ya. Itu pelet yang kuat bisa mencapai 1 tahun. Ketika disembuhkan itu butuh waktu 1 tahun untuk merecovery. Sedangkan pelet-pelet yang lebih lemah ya bisa hanya masa aktifnya 3 bulan. Artinya apa? Ketika seorang itu ditembak dengan pelet kemudian kena, maka tubuh akan berusaha merecovery dirinya sendiri dan butuh waktu 3 bulan untuk menyembuhkan atau melunturkan efek pelet itu tadi, ya. Nah, sedangkan pelet yang lebih lemah itu masa aktifnya 41 hari misalnya. Artinya apa? Tubuh ketika ditembak dengan pelet kemudian terkena butuh 41 hari untuk merecovery dirinya sendiri, sehingga setelah 41 hari itu baru sembuh, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, pelet itu butuh diperbarui, butuh direcharge, butuh direfill, ya. Kalau 41 hari ya berarti tiap 41 hari Anda harus mengenai peletnya itu, harus meritualkan pelet itu. Supaya apa? Supaya target Anda tidak sadar.
ya kayak gitu. Kalau 3 bulan ya tetap 3 bulan harus di recas, harus diisi ulang. Kalau 1 tahun ya 1 tahun, supaya apa? Target tidak sadar. Kenapa? Karena efek dari pelet ini cukup mengerikan. Ketika korban sadar bahwa dia dipelet, maka dia akan marah dan benci kepada pelaku pelet, semacam itu ya. Nah, kok saya bisa bicara seperti ini? Karena banyaknya orang yang sudah konsultasi ke saya. Jadi ketika dia dipelet kemudian dia berhasil disadarkan, maka dia akan benci sekali kepada si pelaku pelet. Nah, itu mengerikan dan cukup berbahaya. Sedangkan kalau ASEAN ya, itu sebenarnya sama ya, ada masa aktifnya, tapi dampaknya tidak semengerikan pelet ya. Seperti ini penjelasannya. Aura pengasihan itu adalah salah satu dari aura. Aura sendiri merupakan vibrasi dari energi yang menimbulkan warna. Energi di tubuh itu selalu berubah-ubah ya, bersifat dinamis. Sehingga karena energinya berubah-ubah, vibrasinya pun berubah-ubah, warnanya pun berubah-ubah. Sehingga aura pengasihannya pun akan berubah-ubah. Ya, mungkin hari ini akan kuat pengasihan hingga seminggu, kemudian seminggu kemudian akan kuat aura proteksinya, seminggu kemudian akan kuat aura kerejekiannya, seminggu kemudian akan kuat aura hokinya dan sebagainya. Hal itu terus berganti-ganti semacam itu, tergantung dari amalan dan ilmu apa yang kita miliki semacam itu. Ya, nah oleh karena itu ya ASEAN pun juga punya lifetime, juga punya masa aktif. Artinya apa? Ketika aura pengasihan itu berubah, maka bukan pengasihan lagi aura yang paling dominan, sehingga orang lain yang biasanya respect, biasanya nyaman, biasanya dekat akan merasa kurang dekat, akan merasa kurang nyaman bersama kita. Contohnya adalah aura kewibawaan misalnya. Orang akan merasa terintimidasi ketika berada di dekat orang yang kuat aura kewibawaannya. Beda dengan aura pengasihan. Kalau orang dekat dengan aura pengasihan ya, itu orang akan merasa nyaman, comfort, betah, ngobrol lama itu nggak terasa kayak gitu. Nah ini ya, jadi aura pun pengasihan pun akan ada lifetime-nya, tapi dampaknya tidak semengerikan pelet. Kalau pelet ketika luntur dampaknya adalah kebencian yang sangat teramat sangat kepada pelaku pelet, sedangkan kalau pengasihan tidak. Orang ya hanya akan kurang respect, kurang nyaman, hanya begitu saja ya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Kalau ASEAN ini luntur, ada masa aktifnya, maka perlu diaktifkan kembali. Misalnya itu adalah dari khodam, maka khodam pengasihan itu perlu diafirmasi ulang. Apabila itu dari ilmu-ilmu pengasihan, maka ilmu itu perlu dibaca ulang. Ya, contohnya salah satu ilmu pengasihan yang dulu saya pernah tahu ya dan pernah memakai juga itu adalah amalan surat Yusuf ayat 4 sampai 11 contohnya itu. Jadi ketika aura pengasihan itu mulai luntur ya harus kita baca ulang kayak gitu, ya. Oke, kita lanjut. Untuk pelet sendiri ya, karena pelet tadi dampaknya adalah membuat orang lain itu lupa segala-galanya ya, maka tidak natural ya, sangat kelihatan sekali, sangat kentara sekali perbedaannya antara orang yang sebelum dipelet dan sesudah dipelet. Nah, karena kentara sekali perbedaannya, karena kelihatan jelas sekali perbedaannya, maka orang akan sadar bahwa oh, anak saya terkena pelet, oh, pasangan saya terkena pelet, oh, teman saya terkena pelet, sehingga kemudian cepat-cepat mencarikan obat. Itu pelet. Sedangkan pengasihan itu karena dia hanya merombak aura, maka dia bersifat natural. Memang dampaknya lebih pelan ya, lebih lama, tidak seperti pelet yang ketika kena langsung lupa ya. Kalau ASEAN tidak, karena dia natural sekali merombak aura ya, maka rasa suka, perasaan senang, perasaan sayang itu akan berjalan dengan lambat, dengan pelan, dengan alami, sehingga tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, maka orang cenderung mengabaikan, tidak mencarikan obat. Sehingga efek ASEAN itu lebih aman ya, lebih aman dampaknya ketika kita gunakan untuk mencari pasangan semacam itu. Oke kawan, itulah tadi 7 perbedaan antara pelet dan pengasihan ya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik.